Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membanggakan pencapaian peringkat kemacetan Jakarta yang turun menurut TomTom Traffic Index pada tahun 2019. Meski begitu, pengamat transportasi dan juga masyarakat memandang skeptis. Kendaraan roda 2, roda 4 hingga di Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Dalam upaya mengatasi keadaan ini, pemerintahan Indonesia telah membangun MRT sebagai proyek nasional untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transit atau disebut juga Moda Raya Terpadu, yaitu sistem transportasi massal perkotaan yang menggunakan kereta rel listrik untuk mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien, terpisah dari lalu lintas jalan raya untuk mengatasi kemacetan di kota besar. Proyek ini telah dirintis sejak tahun 1985, namun saat itu belum menjadi proyek nasional. Akhirnya pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan proyek MRT sebagai proyek nasional. Dengan kejelasan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bergerak dan berkoordinasi untuk bertanggung jawab untuk mencari dana dan pinjaman dalam mewujudkan keberhasilan proyek ini. Lalu, bagaimana tanggapan mereka tentang pengaruh pembangunan MRT Jakarta terhadap kehidupan sosial masyarakat Jakarta? Sejak mulai beroperasi pada tahun 2019, MRT Jakarta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan. Setiap harinya, MRT digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pekerja, pelajar, hingga wisatawan, sebagai sarana transportasi yang cepat, aman, dan nyaman. Dengan jadwal yang tepat waktu dan rute yang terintegrasi, MRT membantu masyarakat berpindah tempat tanpa harus terjebak kemacetan. Penggunaan MRT Jakarta juga mendorong perubahan perilaku dalam bermobilitas. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan transportasi publik, mengatur waktu perjalanan dengan lebih disiplin, serta menjaga ketertiban di ruang bersama. Hal ini menunjukkan bahwa MRT tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga membentuk budaya baru dalam kehidupan perkotaan. Keberhasilan MRT Jakarta tidak dapat dipisahkan dari kerjasama Indonesia dan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA. Jepang berperan dalam pembiayaan, perencanaan teknis, serta pengawasan proyek, sehingga MRT Jakarta dapat beroperasi secara efektif dan berstandar internasional. Dalam perspektif teori pembangunan internasional, kerjasama ini mencerminkan pendekatan capacity building dan transfer pengetahuan, di mana bantuan pembangunan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga meningkatkan kapasitas teknis dan institusional negara penerima. Indonesia memperoleh penguatan sektor transportasi publik, sementara Jepang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Proyek MRT Jakarta juga sejalan dengan SDGs, khususnya SDG 9 terkait infrastruktur berkelanjutan, SDG 11 Kota Berkelanjutan, dan SDG 17 Kemitraan Global. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan peluasan jaringan, MRT Jakarta menjadi contoh nyata keberhasilan kerjasama internasional yang berdampak langsung pada mobilitas dan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Untuk melihat lebih jauh bagaimana MRT Jakarta dirasakan secara langsung, kami berbincang dengan pihak JICA sebagai mitra pembangunan, serta para pengguna MRT yang menjadikan transportasi ini bagian dari aktivitas sehari-hari. Kita menyediakan pinjaman lunak yang disebut dengan Young Loan kepada pemerintah Indonesia, bukan hanya sekadar menyediakan dana, tapi juga melakukan transfer teknologi dan pengetahuan. Kami menempatkan tenaga ahli Jepang untuk bekerja bersama dengan rekan-rekan dari PT MRT Jakarta, dan penggunaannya itu sangat dibutuhkan bagi para tenaga kerja, pelajar, lansia, dan banyak kalangan. Dari dampak pembangunan MRT ini, seperti ada ekonomi multiplier effect di sekitar stasiun-stasiun MRT, seperti di kawasan Duku Atas, Setiabudi, dan Blok M. Budaya antri dan tertib di transportasi publik juga perlahan-lahan terbentuk. Begitu. Kesulitan kami yang kami rasakan yaitu pembebasan lahan untuk stasiun, itu menjadi tantangan sosial dan administrasi
koordinasi dari banyak pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah daerah, perusahaan, dan komunitas lainnya itu juga kami butuhkan dan menggunakan pendekatan hati-hati. Tentunya untuk kami sendiri, MRT ini sebagai salah satu pembangun internasional yang sangat-sangat berkaitan dengan SDGs. Jadi kita lihat MRT ini itu merupakan salah satu infrastruktur kelanjutan dan sesuai dengan standar SDGs, dan juga transportasi yang aman, terjangkau, mengurangi dampak lingkungan perkotaan, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, dan juga wujud nyata dari kemitraan global Jepang Indonesia yang sangat efektif. Nah, seberapa sering sih kakak menggunakan MRT rate-nya dari 1 sampai 10 dong? 8 sih. 8 ya. Biasanya menggunakan MRT untuk kebutuhan apa? Paling untuk jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Nah, mengapa kakak memilih MRT sebagai salah satu transportasi umum di Jakarta? Karena kayak lebih cepat gitu kan, nggak macet. Oke. Menurut kakak, keunggulan MRT dibandingkan transportasi lain apa aja ya? Kayak cepet sih dia. Cepet ya? Oke. Nah, selama kakak menggunakan MRT, hambatan yang paling sering kakak alami apa? Paling kayak masalah kartu gitu. Kan dia nggak bisa pakai kartu yang kereta yang itu. Nah, menurut kakak, apa yang perlu ditingkatkan lagi dari MRT? Nambahin rute sih paling. Kalau kakak harus nilai MRT nih dari 1 sampai 10, kakak nilainya berapa? 8. 8. Biasa kakak kalau pakai MRT itu kegiatan buat apa aja nih? Kadang tugas sekolah sama jalan-jalan aja. Nah, kakak ini kenapa memilih MRT sebagai transportasi umum dibandingkan transportasi lainnya, misalnya menggunakan Gojek dan lain-lain? Karena kalau kereta lebih cepat dan tidak mengeluarkan dana besar. Menurut kakak nih, keunggulan dari kakak selama menggunakan MRT ini apa keunggulannya? Lebih cepat sama hemat waktu. Nah, cuman selama kakak menggunakan MRT, kakak ini ada nemuin hambatan nggak? Menurut kakak hambatan selama kita menggunakan MRT ini apa aja? Ada pas lagi ngetep kartu itu kita nunggunya lama. Oke. Nah, menurut kakak nih, apalagi nih yang harus ditingkatkan dari proyek MRT nih? Lebih dibanyakin yang buat ngecek kartunya aja sih, karena lama banget gitu kita nunggunya. Oke, yang terakhir nih, selama ini kakak harus menilai MRT dari 1 sampai 100 nih, kakak harus nilainya berapa nih? Mungkin 95. Oke, makasih. Kamu menggunakan MRT dari 1 sampai 10 berapa, Ren? 9 sih. 9? Iya. Nah, untuk biasanya menggunakan MRT ini tuh untuk kegiatan apa? Biasanya aku kalau ada pergi-pergi sama temen kayak gini tuh aku pakai MRT. Nah, kenapa milih MRT dibandingkan transportasi umum kayak KRL atau transportasi Gojek dan sebagainya? Menurut aku MRT kayak nyaman aja sih ya dibanding kayak KRL tuh kan ramai banget ya. Kalau MRT itu masih bisa kayak dapet tempat duduk gitu sih. Nah, menurut kamu apa keunggulan dari MRT? Cepet juga, terus nyaman. Nyaman ya? Iya. Nunggu MRT-nya sih ya kadang lama. Oh, nunggu MRT-nya Iya. lama ya. Terkait saran dan evaluasi untuk MRT selanjutnya apa menurut kamu? Biar cepet juga datang MRT-nya. Oke. Gitu sih. Oke, terima kasih. Iya. Menggunakan MRT dari 1 sampai 10 itu berapa? 9,5 sih. 9,5 ya? Oke, siap. Terus ini masnya biasanya menggunakan MRT untuk kegiatan apa ya? Oh, untuk ke Jakarta aja sih, kayak contoh ke Blok M gitu. Oh, berarti buat jalan-jalan aja? Iya, buat jalan-jalan. Oke. Terus kenapa sih nih masnya memilih MRT sebagai transportasi umum dibandingkan transportasi lainnya kayak taksi dan lain-lain? Simple, nggak ribet, cepet juga. Oh, simple, nggak ribet, cepet. Iya. Oke. Terus nih, menurut masnya apa sih keunggulan MRT? Keunggulannya ya bersih sih. Bersih ya? Bersih aja gitu, yang bikin nyaman. Bikin nyaman? Iya.
Terus dari sekian Masnya menggunakan MRT, hambatan apa sih yang paling sering dialami Pak Masnya? Paling apa ya? Ngantri aja sih itu. Antri ya? Iya, antri aja. Lain itu enak sih, nyaman. Masnya apa yang perlu ditingkatkan lagi nih dari MRT? Kayak gimana ya? Lebih diatur lagi sih. Maksudnya barisan-barisannya yang mau keluar sama yang mau masuk gitu. Karena masih banyak yang nyerobot di depan pintu buat orang keluar gitu. Melalui kemitraan yang solid dan berkelanjutan antara Indonesia dan Jepang, pembangunan MRT Jakarta tidak hanya menciptakan infrastruktur, tetapi juga mewariskan masa depan perkotaan yang lebih efisien, hijau, dan manusiawi bagi generasi mendatang.